Selamat pagi jemaat Tuhan, kekasih Tuhan Gereja GBI Rasuli yang dikasih Tuhan Yesus Kristus dan diberkati Tuhan. Mari pagi hari kita akan sama-sama belajarkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pagi hari saya akan ambil di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. 1 Petrus 1 ayat ketiga, begini bunyi firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh harapan. Kita garis bawahi tentang dilahirkan kembali. Telah melahirkan kita kembali, arti kita dilahirkan kembali kita akan baca di dalam penerjemahan lain. Marilah kita bersyukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ia sangat mengasihi kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat mencintai kita. Tuhan berkorban nyawanya, mati dan bangkit itu untuk kita. Oleh karena itu, berbicara tentang kekristenan, kita mari belajar menghormati, menghargai pengorbanan Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya Ia memberikan kepada kita hidup yang baru. Jadi dilahirkan kembali, kita berbicara tentang hidup yang baru. Dengan menghidupkan kembali Tuhan Yesus Kristus dari kematian, ini memberikan kita harapan yang kokoh. Jadi tujuan kematian, kebangkitan, pengorbanan Tuhan Yesus dalam hidup kita, supaya kita dapat dilahirkan kembali, supaya kita dapat mengalami proses, menjalankan proses menjadi hidup baru, kembali berubah, mendapatkan perubahan. Kalau kita dulu menjadi orang yang berdosa, sekarang kita menjadi orang yang dibenarkan oleh firman Tuhan. Kalau kita dulu menjadi orang yang jahat, kita menjadi orang yang semakin baik melalui proses kematian dan kebangkitan Tuhan. Kalau kita dulu menjadi orang yang emosian, mari kita mengalami proses kelahiran baru, kelahiran kembali, yaitu kita sabar. Bapak Ibu yang dicintai Tuhan Yesus Kristus, memang proses itu gak gampang. Banyak orang-orang di luar sana yang mungkin bisa mempengaruhi hidup kita, bisa membuat kita jengkel, bisa membuat kita kecewa, bisa membuat kita marah, bisa membuat kita emosi. Saya juga mengalami, saya juga sama-sama belajar sama dengan Bapak Ibu yang dicintai Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar. Menahan emosi itu nggak gampang. Saya sudah sangat mengalami menahan emosi itu nggak gampang. Saya terkadang bilang, Tuhan, kapan aku bisa dilahirkan kembali? Kapan saya bisa hidup baru kembali, Tuhan? Kok uangnya Tuhan rasanya nahan emosi? Apalagi pada saat kalau saya masih waktu di jalan nyetir sepeda motor atau nyetir mobil, yaitu sangat sulit banget saya menahan emosi. Oleh karena itu saya sama-sama belajar melalui firman Tuhan. Hari ini saya juga ditegur oleh firman Tuhan supaya saya dan kita semua dilahirkan kembali, supaya kita semua dapat hidup baru, mengalami proses step by step, hari ke sehari mengalami proses menjadi sempurna. Jangan bilang sempurna seperti Tuhan Yesus, gak gampang, kita manusia. Orang biasa bisa bilang sempurna seperti Tuhan Yesus, gak gampang, sulit. Karena Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah Allah yang sangat-sangat sempurna dan tidak dapat disamakan dengan manusia. Oleh karena itu kita belajar, paling tidak ada perubahan menjadi lebih sempurna, menjadi lebih sabar, menjadi lebih baik, menjadi lebih benar. Proses kelahiran baru, proses hidup baru, mari kita jalani. Supaya apa? Supaya memberikan kita harapan yang kokoh. Harapan untuk apa? Harapan untuk terima keselamatan kekal. Menjadi orang yang percaya, satu pengharapan kita cuman mati dan terima keselamatan kekal. Itu adalah harapan tujuan kita semuanya. Di saat kita nanti meninggal, mati, Tuhan angkat kita ke surga. Pengharapan yang kuat, pengharapan yang kokoh, mempunyai iman dan percaya yang kuat pada Tuhan Yesus Kristus. Mari saya undang pagi hari ini kita sama-sama belajar untuk dapat dilahirkan kembali, untuk dapat mengalami proses hidup baru. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.